Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, pada kali ini saya akan mereaction mengenai film yang lagi viral di Twitter atau di X, yakni Dirty Vote. Yang dimana di dalamnya ini apa ya, sangat tendensius sekali sih menurut saya, yakni menyerang Pak Jokowi dan juga menyerang salah satu paslon tertentu. Film ini dibuat oleh Dendi Laksono. Kita sendiri tahu lah siapa Dendi Laksono. Sebelumnya dia adalah pengkritik keras Pak Jokowi. Dan di film ini diperankan oleh yang katanya nih 3 ahli hukum tata negara. Katanya loh ya. Yang pertama adalah Bivitri Susanti. Yang kedua adalah Ferry Amsari. Dan yang ketiga adalah Zainil Arifin Mokhtar. Dan kita tahu sendirilah siapa-siapa mereka ini ya. Jejak digitalnya ada, yang lalu-lalu juga ada yang mereka lakukan kepada pemerintahan Pak Jokowi ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ya kita reaction video dalam film Dirty Vote. Check this out. Gentong babi atau pork barrel politics. Yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya. Kita semua tahu setiap mendekati pemilu banyak informasi yang berseliweran di sosial media. Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama Dirty Vote karya Dendi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu, Dendi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan pulau palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Seksi killer pun ditunjukkan untuk mengattack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dendi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan pulau palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat seksi killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Vote, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain. Dirty Vote, film dokumenter yang lagi viral ya. Kita bahas yang ringan aja dulu. Kenapa mereka nggak uploadnya sebelum masa tenang? Ya, kalau mereka upload sebelum masa tenang, pihak-pihak yang dituduh berdasarkan data-data dari video tersebut pasti akan mempunyai waktu untuk meluruskan atau menjelaskan atau membela diri kalau diuploadnya sebelum masa tenang, dan mereka pasti nggak pengen itu. Makanya diuploadnya pas ketika masa tenang. Dan kenapa pula mereka nggak uploadnya setelah masa pemilu? Ya karena mereka sadar, ini pasti akan menjadi satu putaran untuk 02. Kan kita bisa lihat di akhir video ada salam 4 jari gabungan dari 03 dan 01. Ya kan? Jadi, kalau paslon 02 ini nanti terpilih, ya, setelah pemilu nanti, mereka tidak akan punya kesempatan dan video tersebut akan menjadi sia-sia. Ya, di masa tenanglah di-upload video itu agar masyarakat menjadi bimbang, ingin mencari kejelasan, tetapi dalam masa tenang. Tapi nggak apa-apa, walaupun bingung ya, seharusnya mereka itu
harus memberikan ketenangan untuk masyarakat juga gitu. Ini malah mereka membuat masyarakat menjadi bimbang dalam waktu yang mepet seperti ini. Ya, seperti itulah segala cara dilakukan karena kesempatan untuk menang itu menghilang ya. Membuat masyarakat bimbang lah satu-satunya jalan. Buat yang belum nonton silahkan ditonton ya filmnya ya. Dan cari tahu juga siapa pembuat filmnya. Latar belakangan apa. Dari partai mana gitu ya. Oke, mantap. Apa lagi nih? Dirty Vote. Karya film dari ahli tata negara ya. Film berdurasi panjang yang ditayangin di YouTube. Ditayanginnya di masa tenang. Kalau mau bikin narasi golput ya, sekalian yang dibahas tuh paslon 1, 2, 3. Jangan paslon tertentu. Ini yang bikin filmnya sama yang nayangin filmnya nih tahu masa tenang gak sih? Kalau nggak tahu nih, gue kasih tahu. Dalam pasal 287 ayat 5 tertulis media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Udah, bisa baca? By the way, gue gak nonton tuh Dirty Vote dari awal sampai akhir ya. Gue cuma nonton cuplikan-cuplikannya doang. Kenapa? Pertama, bosen. Kedua, ngantuk. Ketiga, udah tahu arahnya kemana. Nih, lu baca. Ya, lu baca. Ditambah ini nih, salam 4 jari. Ya udah. Emang boleh pemilu kerja kelompok begitu? Emang boleh pemilihan presiden 2 lawan 1? Yang menggembar-gemborkan jangan ada kecurangan, kok malah dia yang curang. Gimana tidak? Masa ini adalah masa tenang yang dimana dibuat untuk kesejukan dan lain sebagainya supaya tidak terjadi benturan satu sama yang lain. Lah ini malah meluncurkan video tersebut atau film tersebut yang isinya justru sangat tendensius sekali, menyudutkan pemerintahan Pak Jokowi dan juga paslon tertentu. Dan jelinya lagi sih para netizen kita atau para rakyat kita ini ya ini di akhir filmnya itu ada salam 4 jari yang dimana itu adalah gabungan 01 dan 03 gitu loh. Jadi kita tahulah arah film ini ditujukan untuk apa gitu loh. Kita tahulah arah film ini ditujukan untuk apa, karena panik, takut bakalan pasangan 02 akan menang 1 putaran gitu loh. Karena dibuat narasi-narasi seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana sih menurut penonton Gerobokan Gokil semuanya? Tulis opinimu di kolom komentar di bawah ya. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.